ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under invoicing. Kemarin Menteri Keuangan bilang ada dugaan transfer pricing itu larinya kemana? Ke Singapura. Simple aja. Makanya kemarin begitu langsung negara berani bikin badan ekspor satu pintu, lu udah nggak bisa lagi ngibul-ngibul. Mulai 1 September ekspor sawit dan batu bara nggak bisa sembarangan lagi. Prabowo Subianto resmi menerapkan sistem ekspor satu pintu lewat dan antara sumber daya Indonesia atau DSI. Komoditas seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy nantinya wajib diekspor lewat BUMN. Tahap pertama. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di ibu pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Mulai 1 September, ekspor sawit dan batu bara nggak bisa sembarangan lagi. Presiden Prabowo Subianto resmi menerapkan sistem ekspor satu pintu. Jika sebelumnya perusahaan swasta bisa langsung mengekspor ke pembeli luar negeri, maka dalam sistem baru ekspor akan melalui BUMN sebagai perantara atau agregator. Ketika ekspor dilakukan secara terpusat, Indonesia dapat menjual komoditas dalam jumlah besar dan memiliki kekuatan lebih dalam menentukan harga. Pembeli luar negeri tidak dapat dengan mudah memainkan harga karena berhadapan dengan pihak yang mewakili kepentingan nasional. Contohnya, negara-negara penghasil minyak melalui organisasi seperti OPEC mampu mempengaruhi harga dunia karena memiliki koordinasi yang kuat. Dampak terhadap pasar dan ekonomi, pasar keuangan dan pelaku usaha akan memperhatikan kebijakan ini karena berpengaruh pada harga komoditas, pendapatan eksportir, investasi, dan penerima negara. Jika berhasil, devisa dan pendapatan bisa meningkat. Jika gagal, daya saing ekspor Indonesia berpotensi menurun. Menurut penilaian saya, sistem ekspor satu pintu layak dipertimbangkan untuk komoditas strategis tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional, tetapi penerapan kebijakan ini secara menyeluruh pada seluruh sektor ekspor dinilai kurang tepat karena berpotensi mengurangi fleksibilitas dan daya saing pelaku usaha swasta. Oleh sebab itu, sistem ekspor satu pintu sebaiknya difungsikan sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan posisi tawar negara tanpa menghambat iklim persaingan yang sehat. Sebagai mahasiswa, saya memberikan solusi terhadap ekspor satu pintu. 1. Digital sistem ekspor. Pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan mempercepat proses perizinan. 2. Pengawasan dan evaluasi berkala. Pemerintahan berlalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan memastikan bahwa sistem ekspor satu pintu benar-benar memberikan manfaat. 3. Peningkatan daya saing ekspor nasional. Selain memperkuat posisi tawar negara, pemerintahan juga memberikan dukungan kepada ekspor melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar internasional.